Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Langit Merah di Atas Lamajang. Dalam seri ke-419 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jayanegara, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Ashari sebagai Janotama, dibantu oleh Aryo, Kiki dan Pegis, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Prabu Jayanegara dan Arya Dwi Pangga yang sekarang sudah mengganti namanya dengan Mahasadu bercakap-cakap sampai jauh malam. Mereka bicara tentang berbagai macam hal yang menyangkut kehidupan. Nampaknya Prabu Jayanegara tertarik pada gagasan ataupun pemikiran-pemikiran laki-laki setengah tua itu. Menurut pendapatku, seorang raja mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Tapi raja tidak akan bisa menguasai nasibnya sendiri. Tapi dia bisa menguasai nasib orang lain, Paman. Nasib menteri-menterinya, nasib penggawa-penggawanya, nasib para kawulanya. Dalam waktu sekejap, dia bisa membuat seseorang hidup bahagia ataupun menderita selama-lamanya. Nah, bagaimana pendapatmu? Entahlah,
Aku tidak tahu. Aku tidak pernah bertemu dengan seorang raja. Bagaimana kalau misalnya kau bertemu dengan seorang raja? Tentu saja aku ingin membuktikan pendapatmu. Apa benar seorang raja bisa merubah nasib seseorang? Baiklah. Sekarang mari kita bicara soal lain. Aku ingin mendengar pendapatmu tentang kebenaran dan keadilan. Kebenaran hanyalah gagasan manusia yang tidak ada ujung pangkalnya. Ada dua orang tolol bertengkar soal kebenaran. Mereka mempunyai pendapatnya sendiri-sendiri. Mereka merasa benar sendiri, sementara temannya salah. Pertengkaran memuncak, perkelahian terjadi. Akhirnya dua-duanya menjadi kurban kebenaran itu sendiri. Aku tidak pernah percaya adanya kebenaran di muka bumi ini. Bagaimana tentang keadilan? Keadilan hanyalah omong kosong orang-orang pintar. Banyak orang mendambakan keadilan, dan mereka menjadi makanan orang-orang pintar. Sama halnya seperti kebenaran, aku tidak pernah percaya adanya keadilan. Aku terbuang jauh ke dalam hutan ini, justru karena ketidakadilan. Aku memang orang penuh dosa. Masa laluku hitam bagai arang. Aku sudah tobat setiap hari. Aku sudah minta ampun sambil berjalan terseok-seok ke sana kemari. Tapi apa yang kuperoleh? Keadilan? Sama sekali tidak. Justru orang-orang itu telah berbuat tidak adil padaku. Mereka mengejekku. Mereka menghinaku. Sungguh celaka nasib orang buta. Sungguh tidak adil perlakuan yang diterimanya. Jangan bicara tentang keadilan. Sudah lama aku tidak percaya. Jadi kau tidak percaya ada seseorang yang bisa berbuat adil kepadamu? Sampai sekarang aku belum membuktikannya. Kalau begitu di negeri ini sudah tidak ada kebenaran dan keadilan. Setidak-tidaknya, itu menurut anggapanmu. Bagaimana pendapatmu tentang negeri Majapahit, Paman? Nah, aku mempunyai syair tentang Majapahit. Aku belum sempat menulisnya. Tapi kalau kau mau mendengarkan, aku akan mengatakannya padamu. Coba katakan. Katakan pendapatmu tentang negeri Majapahit. Arya Dwi Pangga diam sesaat lamanya. Matanya terpejam rapat. Keningnya berkerut-kerut. Prabu Jayanegara duduk menunggu. Majapahit yang juga bernama Wilwatikta, yang juga disebut Tikta Sripala. Mekar indah namamu, harum semerbak aromamu pada saat hutan tarik bangun dari tidurnya yang panjang. Sekarang Majapahit sedang terlena dalam mimpi yang membawa kebinasaan. Musuh berbahaya itu sudah menghunus kerisnya yang sakti. Oh, Tikta Sripala yang malang, kau ditusuk dari belakang, punggungmu robek, darahmu tumpah ruah membasahi singgasana Sang Wiralanda Gopala. Samar-samar kulihat api menyala tinggi di atas mahkota. Langit berwarna kemerah-merahan. Ratusan prajurit akan rusak binasa diinjak-injak kuda. Tangis dan jerit manusia membahana sampai ke angkasa raya. Cukup kataku. Arya Dwi Pangga terdiam. Tapi kedua belah matanya masih terpejam rapat. Keningnya masih berkerut-kerut.
Prabu Jayanegara nampak gusar mendengar syair yang dilontarkannya. Apa kau bermaksud meramal nasib Majapahit? Syairku bicara atas nama hati Sanubari. Maksudmu akan terjadi perang di Majapahit? Hati Sanubariku sudah mencium bau yang tidak sedap itu. Aku tidak percaya. Samar-samar kulihat api peperangan yang besar. Aku juga melihat prajurit-prajurit Majapahit jatuh menjadi kurban. Omong kosong. Kau hanya seorang laki-laki buta yang tercampak di tengah hutan. Kaulah yang celaka. Kaulah yang binasa. Hah, sungguh berani kau meramal nasib Wilwatikta. Kau tidak tahu Majapahit itu milik siapa? Majapahit akan tetap berdiri tegak sepanjang zaman. Tidak ada seorang pun berani menjamah kekuasaan Majapahit. Cukup, cukup. Kau tidak perlu bicara lagi. Mengapa kau marah-marah? Aku tidak mempunyai maksud jahat padamu. Kau sendiri yang ingin mendengar pendapatku tentang negeri Majapahit. Dengar baik-baik. Matamu buta, tapi telingamu mungkin masih bisa mendengar dengan baik. Akulah Raja Majapahit. Akulah yang mengendalikan Wilwatikta ini dengan tangan-tanganku. Akulah yang berdiri di pundak Tikta Sripala. Akulah Jayanegara. Akulah Sriwiralanda Gopala. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi akulah yang menguasai nasib seluruh manusia, seluruh makhluk hidup yang menghuni bumi Majapahit. Arya Dwi Pangga terkejut mendengar perkataan Prabu Jayanegara. Tapi tentu saja dia tidak bisa percaya begitu saja. Malam terus mengalir perlahan-lahan. Mereka tidak bicara lagi sepatah kata pun. Akhirnya pagi tiba. Dari jauh terdengar derap orang-orang berkuda. Gusti Prabu, kami semua mengkhawatirkan keselamatan Gusti Prabu. Aku tersesat jalan, prajurit. Dan semalaman aku terpaksa tinggal di gua ini. Di mana teman-temanmu yang lain? Mereka masih mencari-cari Gusti Prabu di tempat lain, Gusti. Untung kalian segera datang. Kami benar-benar kehilangan jejak kami sendiri. Setelah hujan berhenti, kami lalu mencari ke sana kemari. Kami pun tidak tidur semalaman, Gusti. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Sudahlah, prajurit. Aku tidak mengalami apa-apa. Sayang sekali. Aku sama sekali tidak memperoleh binatang buruan. Gusti Prabu berhasil membidik seekor induk kijang. Tapi binatang itu sempat melarikan diri dan kami tidak berhasil menemukannya. Apakah Gusti Prabu masih ingin berburu? Tidak. Sekarang juga aku akan kembali ke Istana Majapahit. Dan kau, Mahasadu, kau ikut aku sekarang. Gusti Prabu Jayanegara. Jadi hamba semalam bercakap-cakap dengan Gusti Prabu Jayanegara. Aku akan membuktikan kata-kataku, Mahasadu. Aku akan membuktikan bahwa aku sanggup merubah nasib seseorang. Tapi kau pun harus membuktikan ramalanmu. Ayo prajurit, bawa dia pergi. Baik, Gusti Prabu.
Rombongan Prabu Jayanegara hari itu juga kembali ke istana Majapahit. Arya Dwi Pangga ikut serta dalam rombongan. Dia naik kuda bersama seorang prajurit pengawal pribadi raja. Arya Dwi Pangga sama sekali tidak menduga bahwa akhirnya dia harus meninggalkan goa tempat tinggalnya selama ini. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa semua ini bisa terjadi. Rombongan Prabu Jayanegara terus bergerak. Setelah melewati kawasan hutan tarik, sebentar kemudian rombongan memasuki pintu gapura perbatasan kota Raja Majapahit. Nah, sekarang kau boleh tinggal di sini. Kau tidak perlu takut kelaparan. Kami akan memberimu makan sehari sekali. Di mana aku sekarang ini? Kau bawa kemana aku ini? Sekarang kau sudah sampai di istana Majapahit. Tapi tentu saja kau tidak tinggal di istana. Kau cukup tinggal di sini saja, di ruang tahanan. Jadi aku dimasukkan ruang tahanan. Apa salahku? Kalian ini siapa? Seharusnya kau tahu apa kesalahanmu, Paman. Bukankah kau berani meramal nasib Majapahit di depan Gusti Prabu Jayanegara? Nah, itu merupakan kesalahan yang sangat besar. Dan kemungkinan kesalahanmu yang besar itu tidak akan diampuni. Tapi aku tidak tahu. Aku tidak tahu bahwa beliau Sang Prabu Jayanegara. Sekarang kau sudah tahu kan? Ya sudah. Terima saja nasibmu. Daripada tinggal sendirian di hutan. Lebih enak di sini. Kau tidak perlu bekerja apa-apa lagi. Kau tinggal meringkuk di situ sambil merenungi nasibmu. Ayo, kita pergi. Nah, selamat tinggal Tuan Peramal. Dua orang prajurit pengawal pribadi raja bergegas pergi. Sekarang Arya Dwi Pangga tinggal sendirian di ruang tahanan. Dia belum bisa menerima apa yang baru saja dialaminya. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Dasar celaka. Nasibku benar-benar celaka. Sekarang malah aku dimasukkan ke ruang tahanan. Nasib. Nasib manusia kalau lagi busuk ia begini. Bagaimana aku bisa percaya pada keadilan? Mana itu keadilan? Keadilan hanyalah sebuah kata ciptaan orang-orang pintar. Semua itu omong kosong. Lucu sekali nasibku ini. Kemarin aku masih tinggal di tengah-tengah hutan. Dan sekarang aku tinggal di ruang tahanan. Dan besok entah bagaimana lagi. Ya, bagaimana dengan besok? Tidak. Aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Kalau Gusti Prabu tidak mengampuniku, aku pasti akan dibawa pergi dari tempat ini. Aku pasti akan berhadapan dengan para algojo. Dan tamatlah riwayatku. Tamatlah riwayat Arya Dwi Pangga. Tamatlah riwayat Mahasadu. Mahasadu. Benarkah aku Mahasadu? Orang yang saleh. Orang yang beriman dan rendah hati. Oh, Dewata Agung.
Mengapa kau permainkan nasibku seperti barang yang tidak ada harganya? Arya Dwi Pangga menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang malang. Pundaknya sampai terguncang-guncang, dan air matanya meleleh membasahi pipinya yang kotor dan keriput. Tiba-tiba Arya Dwi Pangga berhenti menangis. Dia mendengar kehadiran seseorang. Dan memang, seorang laki-laki berpakaian Brahmana sudah berdiri di hadapannya. Dia seorang kawiwara atau penyair istana Majapahit. Dia bernama Janotama. Kaukah yang bernama Mahasadu? Ya, benar. Namaku Mahasadu. Kau siapa? Namaku Janotama. Aku seorang kawiwara. Gusti Prabu Jayanegara memerintahkan agar aku menemuimu di ruang tahanan ini. Oh, Janotama. Tolonglah aku. Aku tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Tolonglah, aku tidak bisa tinggal di tempat seperti ini. Apa benar kau telah meramal negeri Majapahit? Itu bukan ramalan. Percayalah, Janotama. Tolong sampaikan pada Gusti Prabu bahwa aku tidak bermaksud meramal negeri Majapahit. Itu hanyalah permainan kata-kata. Aku menyesal sekali. Tapi aku sama sekali tidak tahu bahwa aku sedang bicara dengan Gusti Prabu Jayanegara. Mahasadu. Iya. Ada apa, Janotama? Gusti Prabu Jayanegara memang murka setelah mendengar ramalanmu itu tentang negeri Majapahit. Kau mengatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah. Akan terjadi perang yang besar. Apa memang benar demikian? Atas dasar apa kau berani meramal demikian? Percayalah, Janotama. Itu hanyalah permainan kata-kata. Itu tidak mengandung kebenaran. Tapi kau sudah bermain-main dengan kebenaran itu sendiri. Kau tahu, akibat ramalanmu itu, Prabu Jayanegara menjadi gelisah. Oh, aku sama sekali tidak tahu akibatnya akan begini. Aku memang biasa menulis syair. Dan setiap kali menulis, aku selalu menuruti perkataan hati sanubariku. Kadangkala aku sendiri tidak sadar sedang menulis apa. Seperti ada yang membisikkan sesuatu di telingaku. Oh, aku sungguh-sungguh menyesal. Tolong, Janotama. Tolong sampaikan pada Gusti Prabu. Aku meminta ampun. Aku akan mencabut kata-kataku kalau memang beliau menghendakinya. Tidak, Mahasadu, tidak. Justru Gusti Prabu ingin membuktikan kebenaran syairmu itu. Satria Collection, bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Oh, Janotama, sudah kukatakan syairku itu hanya permainan kata-kata. Dia tidak mengandung kebenaran apa-apa. Jangan diartikan terlalu jauh. Aku sendiri setengah tidak sadar waktu mengucapkannya. Tapi, apa boleh buat? Gusti Prabu sudah terlanjur mendengarkannya. Dan rupanya, Gusti Prabu percaya. Arya Dwi Pangga nampak sangat menyesal. Berkali-kali dia memohon di depan Janotama. Dia ingin mencabut kembali kata-katanya itu. Tapi Gusti Prabu sudah terlanjur mendengarkannya.
dan akibatnya dia dipenjarakan. Arya Dwi Pangga dijebloskan ke ruang tahanan. Dia sama sekali tidak pernah menduga nasibnya akan begitu celaka. Dia menangis tersedu-sedu ketika dua orang pengawal pribadi raja bergegas pergi. Dia berhenti menangis karena mendengar kehadiran seseorang. Memang benar, seorang laki-laki tua berpakaian Brahmana telah berdiri di depannya. Dia seorang kawiwara atau penyair istana. Dia bernama Janotama. Janotama artinya orang utama atau orang penting. Janotama menanyakan perihal ramalan yang diucapkan Arya Dwi Pangga pada saat bercakap-cakap dengan Prabu Jayanegara di ruangan goa. Jangan percaya itu. Itu bukan ramalan. Itu hanyalah permainan kata-kata. Tapi ingat Mahasadu, Prabu Jayanegara menjadi gelisah karena mendengar syairmu itu. Kau telah meramalkan bencana yang bakal menyelimuti istana Majapahit. Percayalah Janotama, ramalan itu tidak benar. Mahasadu, coba Mahasadu, aku ingin melihat syairmu itu. Apa benar syairmu itu bicara tentang ramalan? Aku belum sempat menuliskannya di atas rontal. Syair itu kuucapkan begitu saja pada saat aku sedang bercakap-cakap dengan Gusti Prabu Jayanegara. Apa kau masih bisa mengucapkannya sekali lagi, Mahasadu? Sudahlah Janotama, aku menyesal sekali. Sekarang aku sendiri tidak percaya syair itu telah mendatangkan malapetaka bagiku. Sudahlah, lupakan saja. Ini merupakan perintah Gusti Prabu Jayanegara, Mahasadu. Aku harus tahu bunyi syairmu itu. Aku ingin mendalami isinya. Kau tidak perlu takut. Ucapkan saja syairmu perlahan-lahan, dan aku akan mencatatnya. Ayo Mahasadu, apalagi yang kau tunggu? Ucapkanlah syairmu itu. Baiklah, Janotama. Tapi, maukah kau menolong aku? Menolong bagaimana maksudmu, ha? Maukah kau menghadap Gusti Prabu untuk menyampaikan permohonanku? Sungguh, Janotama, aku sama sekali tidak bermaksud meramal negeri Majapahit. Aku telah mencabut isi ramalan itu. Mahasadu, kau tidak perlu takut. Kalau memang ramalanmu itu benar, kau bisa menolong dirimu sendiri. Ayo Mahasadu, aku sudah siap. Ucapkanlah syairmu itu perlahan-lahan saja. Ya, sebab aku harus menulisnya. Janotama mengeluarkan selembar rontal, dan dia bersiap menulis aksara-aksara. Sementara itu, Arya Dwi Pangga diam terpekur. Matanya tertutup dan keningnya berkerut-kerut. Majapahit yang bernama Wilwatikta, yang juga disebut Tikta Sripala. Mekar indah namamu, harum semerbak aromamu pada saat hutan tarik bangun dari tidurnya yang panjang.
Sekarang Majapahit sedang terlena dalam mimpi yang membawa kebinasaan. Musuh berbahaya sudah menghunus kerisnya yang sakti. Oh, Tikta Seripala yang malang, kau ditusuk dari belakang, punggungmu robek, darahmu tumpah ruah, membasahi singgasana Sang Wiralanda Gopala. Samar-samar kulihat api menyala tinggi di atas mahkota. Samar-samar kudengar gemerincing pedang membawa angin maut. Samar-samar kudengar jeritan melengking, membahana sampai ke angkasa raya. Mayat prajurit Majapahit bergelimpangan, dan pertempuran besar berlangsung hingga sore hari. Sairmu bagus sekali, Mahasadu. Tapi bunyinya sangat mengerikan. Jelas sairmu itu merupakan ramalan tentang negeri Majapahit. Tolonglah Janotama. Tolonglah aku. Aku sudah mencabut isi ramalan itu. Mahasadu. Seperti yang sudah aku katakan, kau tidak perlu khawatir. Nasibmu bisa celaka dan mulia justru karena sairmu ini. Sebab Sang Prabu sendiri sudah menjanjikannya. Kalau memang ramalan sairmu itu mengandung kebenaran, itu merupakan suatu keberuntungan yang sangat besar bagimu. Tetapi sebaliknya, kalau ramalanmu itu palsu dan isinya hanya kata-kata kosong, isinya hanya dusta, kemungkinan besar kau akan berhadapan dengan para algojo istana Majapahit. Nah, Mahasadu, untuk sementara kau memang harus tinggal di sini. Sekarang biarlah aku pergi. Aku ingin mempelajari sekali lagi isi sairmu itu. Janotama melipat rontal, kemudian memasukkannya ke balik lipatan pakaiannya. Dan setelah itu dia melangkah pergi. Arya Dwi Pangga kembali sendirian. Wajahnya membayangkan rasa takut dan keputusasaan. Perlahan-lahan Arya Dwi Pangga merosot ke bawah dan duduk di lantai ruang tahanan yang dingin. Collection, bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Aku sendiri tidak tahu betapa bodohnya aku ini. Bagaimana aku sampai berani meramal negeri Majapahit? Mulutku ini, mulutku yang lancang ini. Sekarang aku terpaksa menerima akibatnya. Oh, Dewata Agung, selamatkanlah aku. Jauhkanlah aku dari pedang algojo istana Majapahit. Aku belum mau mati. Sekalipun hidupku sudah hancur, tapi aku belum mau mati. Aku belum mau meninggalkan dunia fana ini.
Setelah mengunjungi area Dwi Pangga di ruang tahanan, Janotama bergegas melangkah menuju ruang pribadi raja. Dan Prabu Jayanegara berkenan menerima kehadirannya. Janotama menghaturkan sembah sebelum bicara mengenai syair yang ditulis Arya Dwi Pangga. Memang benar, Gusti Prabu. Syair ini jelas berisi ramalan tentang negeri Paduka. Bagaimana pendapatmu tentang ramalan itu? Hamba sendiri tidak begitu yakin, Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, sekarang ini tak ada seorang pun berani menentang kekuasaan Majapahit, Prabu. Mahasadu itu bodoh sekali. Berani sekali dia meramal negeri Majapahit. Apa dia tidak tahu bahwa sekarang negeri Majapahit sedang mengalami kejayaan? Aku mempunyai bala tentara ribuan jumlahnya. Mana ada yang berani berperang melawan Prabu Jayanegara? Mana ada? Hah, benar-benar bodoh. Menurut pendapat hamba juga begitu, Gusti Prabu. Mahasadu seorang penyair bodoh. Barangkali dia tidak tahan menghadapi penderitaan. Dan akhirnya dia nekat mengumbar kata-kata, Gusti. Dan dia akan menerima akibatnya. Cukup, Janotama. Kau boleh pergi. Aku tidak ingin mengurusi Mahasadu lagi. Biarkan saja dia meringkuk di ruang tahanan. Biarkan saja dia mati membeku di sana. Aku tidak peduli lagi. Janotama menghaturkan sembah sebelum membalikkan punggungnya dan melangkah pergi. Setelah Janotama pergi, Prabu Jayanegara melampaikan tangannya. Seorang prajurit pengawal pribadi raja bergegas menghadap. Ya, Gusti Prabu. Tolong panggil Eyang Pati kemari. Cepat, prajurit. Baik, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah menghadap. Eyang Pati. Ya, Gusti Prabu. Pada saat berburu di tengah hutan Tarik, aku sempat bertemu dengan Paman Nambi. Katanya Paman Nambi bermaksud pergi ke Lamajang untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit keras. Apakah benar begitu, Eyang Pati? Iya, mungkin saja begitu, Gusti Prabu. Apa dia tidak mengirim pesan apa-apa kepadamu sebelum berangkat? Tidak, Gusti Prabu. Adi Nambi sama sekali tidak mengirimkan pesan apa-apa. Padahal hamba sempat bertemu di alun-alun sore harinya. Tapi dia tidak mengirimkan pesan apa-apa untuk Gusti Prabu Jayanegara. Oh, begitu. Iya, begitu. Tapi menurut Paman Nambi, dia mengirimkan pesan padamu sebelum berangkat. Kalau begitu dia telah berdusta. Dia telah berbohong. Dia telah berlaku tidak jujur padaku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba berani sumpah. Adi Nambi tidak mengirimkan pesan apa-apa. Tapi barangkali Adi Nambi sedang sibuk. Maklum orang tuanya sakit keras. Mungkin saja dia tidak terpikir mengirimkan pesan untuk Gusti Prabu Jayanegara. Mengapa sikap Paman Nambi begitu? Kalau kami tidak bertemu di tengah jalan, kemungkinan besar Paman Nambi pergi ke Lamajang tanpa izinku. Sudahlah, Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, Adi Nambi tidak bermaksud mengabaikan kewajibannya. Memang seharusnya dia minta izin dulu sebelum pergi kemana-mana. Tapi ya, barangkali hatinya sedang gelisah. Gusti Prabu sendiri harus bersabar. Nanti saja kalau Adi Nambi sudah kembali dari Lamajang, Gusti Prabu dapat menanyakannya secara baik-baik. Tapi aku tidak senang dengan sikapnya itu, Eyang Pati. Semula aku sudah mengampuni kesalahannya. Tapi ternyata sekarang ini dia membuat kesalahan yang baru. Sudahlah, Gusti Prabu, sudah. Janganlah perkara Adi Nambi dibesar-besarkan.
Hamba kira Adi Nambi tidak bermaksud melalaikan kewajibannya. Sementara itu, Patih Nambi dan keluarganya masih dalam perjalanan menuju daerah Lamajang. Mereka sudah melewati sungai Kapulungan. Dari jauh nampak lereng Gunung Bromo disaput awan. Patih Nambi menepuk pundak kusir kereta, dan kereta pun berhenti di tepi jalan. Ada apa, Gusti Patih? Kita sudah berjalan sangat jauh. Apakah kalian tidak ingin istirahat dulu barang sejenak? Mengapa harus istirahat, Kakang Nambi? Kukira perjalanan sudah tidak begitu jauh lagi. Benar, Ayahanda. Sebaiknya kita jalan terus. Kalau begitu, baiklah. Ayo, kita jalan lagi. Jangan berhenti sebelum sampai di Istana Lamajang. Baik, Gusti Patih. Ya. Kembali rombongan Patih Nambi bergerak menyusuri daerah yang berbukit-bukit. Lereng-lereng Gunung Bromo semakin nampak jelas. Tak lama kemudian mereka sudah melewati desa Hamba. Dan sebentar kemudian, mereka sudah meninggalkan batas desa Kancipuri. Nyai Patih Nambi kelihatan lelah sekali. Tapi kereta terus bergerak maju. 8 orang prajurit Majapahit mengawal dengan setia di belakang. Menjelang matahari terbenam, mereka sudah tiba di desa Pajarakan. Pada saat itulah, Patih Nambi melihat seorang laki-laki berkuda menghalang di tengah jalan. Ternyata dia Mahisa Pawagal. Selamat datang di Pajarakan, Kakang Nambi. Oh, kau Adi Pawagal. Bagaimana kau tahu kami pulang ke Lamajang? Sudah beberapa hari ini, aku mencegat Kakang Nambi di sini. Aku memperoleh kabar dari prajurit Lamajang. Katanya kau mau pulang. Aku juga sudah mendengar berita tentang ayahandamu, Kakang Nambi. Dan aku sudah menengok beliau beberapa kali. Terima kasih, Adi Pawagal. Aku sendiri sudah tidak sabar ingin bertemu dengan beliau. Apakah sakitnya parah, Adi Pawagal? Beliau selalu menanyakan tentang dirimu, Kakang Nambi. Kasihan Ayahanda Pranaraja. Beliau memang sudah cukup tua. Mari, Kakang Nambi. Kalau Kakang Nambi ingin ke Lamajang, aku akan mengantarmu. Terima kasih, Adi Pawagal. Ayo, kita jalan lagi.
Patih Nambi dan keluarganya kembali meneruskan perjalanan. Sebentar kemudian mereka sudah meninggalkan desa Pajarakan. Jarak antara Pajarakan dan Istana Lamajang kurang lebih 10 pal. Mahisa Pawagal berkuda di depan dengan gagahnya. Dan pada saat malam mulai turun, rombongan Patih Nambi memasuki halaman Istana Lamajang. Istana Lamajang berdiri di sebuah kaki bukit yang pemandangannya sangat indah. Patih Nambi dan keluarganya dengan diantar Mahisa Pawagal mulai naik ke ruangan pendopo. Beberapa orang abdi menyambut kehadiran Patih Nambi dengan penuh rasa hormat. Mereka lalu mengantarkan Patih Nambi ke ruangan bilik Pranaraja Adipati Lamajang. Ayahanda, hamba pulang Ayahanda. Hamba mendengar berita Ayahanda sakit. Sekarang hamba pulang. Nambi, kaukah itu Nambi? Benar Ayahanda. Hamba Nambi. Dan ini istri hamba. Hamba mengaturkan sembah bakti di hadapan Ayahanda Pranaraja. Mana cucuku? Jana Rupaka. Mana Jana Rupaka? Ini hamba, Jana Rupaka, kek. Hamba juga mengaturkan sembah bakti. Bagus. Bagus. Aku senang kalian pulang. Aku senang masih diberi kesempatan bertemu dengan anakku dan cucuku. Ayahanda, apa sebenarnya yang Ayahanda rasakan? Sakit apakah Ayahanda? Nambi, aku sudah terlalu tua. Orang tua gampang sakit, Nambi. Karena orang tua, tubuhnya sudah lemah. Kalau begitu, Ayahanda harus istirahat dengan baik. Nambi, coba kemari anakku. Ya, Ayahanda. Duduklah di sini. Aku ingin bicara empat mata dengan anakku. Kalau begitu, biarlah kami keluar, Ayahanda. Ayo, Jana Rupaka. Baik, Bu. Biarlah kami menunggu di luar, Ayahanda. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyai Patih Nambi dan Jana Rupaka melangkah keluar. Sekarang di ruangan bilik tinggal ada Nambi dan ayahnya. Adipati Lamajang yang juga bernama Empu Sina itu batuk-batuk sebentar sebelum mencoba untuk duduk. Memang nampaknya sakitnya sudah cukup parah. Nambi merasa iba melihat keadaan orang tuanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dikatakan Adipati Pranaraja kepada Nambi anaknya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam episode ke-15 yang akan datang dengan judul Banjir Darah di Lamajang. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan